Demokratisasi atau demokrasi itu kenapa orang pakai demokrasi? Apakah dari semenjak terciptanya dunia ini orang pakai demokrasi? Pertanyaannya, demokrasi itu sudah ada dari awal dunia. Kira-kira awal dunia ada demokrasi atau tidak? Enggak, adanya apa? Oke, pertama demokrasi itu apa? Kalau antum jawab demokrasi pemilu, awas ya. Karena saya udah jelasin berkali-kali, demokrasi bukan pemilu. Pemilu itu adalah salah satu cara untuk memilih pemimpin. Jelas ya, atau memilih sesuatu, itu pemilu, gitu kan ya. Tapi demokrasi itu bukan pemilu. Demokrasi apa? Demokrasi berdasarkan daripada bahasa Latin, itu adalah udah pintar ya teman, karena belajar di sekolah begitu. Demos dan kraten. Demos artinya rakyat. Kratos artinya kekuatan, kekuasaan. Kratos, kekuatan, kekuasaan. Berarti demos kratos adalah kekuasaan atau kekuatan itu di tangan rakyat. Artinya rakyat boleh menentukan segala sesuatu. Artinya apa? Ingat baik-baik, demokrasi adalah cara masyarakat untuk menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Karena kekuatan diberikan pada rakyat, maka siapa yang berhak menentukan benar dan salah? Paham sampai di sini? Itu demokrasi. Itu awalnya ide demokrasi, jelas ya. Jadi bukan pemimpin yang menentukan benar dan salah, tapi rakyat yang menentukan benar dan salah. Kenapa muncul ide demokrasi? Karena ini adalah antitesis daripada kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut daripada raja itu mengatakan adiorex aregelex. Gereja mengajarkan pada manusia, sesungguhnya yang namanya raja ini adalah wakil Tuhan di dunia. Maka kalau Anda taat raja, berarti Anda taat Tuhan. Karena kata-kata raja adalah firman Tuhan. Jelas sampai di sini? Adiorex aregelex. Deo, Tuhan yang memilih raja, raja kemudian yang menentukan hukum. Gitu kan ya? Berarti hukum daripada raja adalah hukum Tuhan. Jelas ya? Contoh misalnya, aku nggak senang sama dia, bunuh. Lah kenapa? Karena firman raja adalah kata-kata raja adalah firman Tuhan. Tidak ada salahnya. Apapun yang dia ngomong itu benar. Makanya decree gitu kan ya, adalah kata-kata raja itu adalah decree gitu kan ya, adalah sesuatu yang harus dilaksanakan karena hukum. Nggak boleh dia mempertanyakan. Istrimu cantik bro, untuk saya ya. Itu harus dilaksanakan. Nggak boleh nanya dan nggak boleh protes. Karena kata-kata saya adalah hukum dan semua orang menerima itu. Kenapa kemudian kita harus taati dia? Karena dia raja kita bro. Raja itu harus ditaati. Kenapa harus ditaati? Jangan nanya begitu. Nah itu adalah orang-orang zaman dulu. Pokoknya raja itu pemimpin, my king gitu. Pokoknya saya akan korbankan segala-galanya karena dia raja. Udah nggak boleh tanya lagi yang lain. Lah kenapa dia raja? Ya, karena bapaknya raja. Lah kenapa bapaknya raja? Karena bapaknya lagi raja. Loh kenapa bapaknya adalah raja? Karena dia dulu berjasa dalam pertempuran ini dan begini kayak herois dan sebagainya. Ini raja, jelas ya. Berarti yang menentukan hukum satu orang. Siapa namanya? Raja. Nah, maka ketika yang menentukan hukum raja ada perubahan besar, makanya terkenal dengan namanya konferensi meja bundar itu. Tahu kenapa dari mana konferensi meja bundar? Ketika Arthur jadi raja, ceritanya Inggris, itu ketika dia sudah jadi raja, dia mengumpulkan seluruh kemudian pembantu-pembantunya dalam satu meja bundar. Nah, mereka berdiskusi, musyawarah. Jadi kira-kira gitulah. Jadi musyawarah di situ untuk menentukan sesuatu. Itu praktek aneh pada zaman itu. Nah, kenapa? Karena pada zaman itu harusnya yang berkuasa adalah raja yang menentukan, lalu dilaksanakan. Aneh, raja kok bermusyawarah. Jadi kira-kira begitulah. Nah, ketika raja-raja ini sudah kelewat zolim, ketika raja-raja ini sudah kelewat batas, melakukan kezoliman yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia, maka muncullah generasi-generasi di situ yang menentang kerajaan karena mereka para ilmuwan. Mereka bilang ini, siapa yang ngasih hak raja untuk menentukan hukum? Lah kita kan sama-sama manusia. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia kemudian pergi ke belakang, kita juga pergi ke belakang. Dia bisa stres, kita bisa stres. Kita banyak, dia dikit. Kenapa dia berkuasa? Maka dari situ ada yang namanya Renaissance. Ketika terjadi Renaissance, maka kekosongan keputusan ini terjadi. Selama ini benar dan salah ditentukan oleh raja. Sekarang bagaimana ceritanya? Kalau raja sudah tidak boleh lagi menentukan benar dan salah, lantas siapa yang menentukan benar dan salah? Maka diajukanlah konsep demokrasi, bahwa kekuatan itu ada di tangan rakyat. Mari kita berkumpul, kita tentukan yang mana benar dan salah, dan kita lantik pemerintah untuk melaksanakan benar dan salah yang sudah kita tetapkan. Paham sampai di sini? Ya, mulai muncul ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif itu apa? Yang melaksanakan yang dibuat oleh legislatif. Legislatif menentukan benar dan salah, eksekutif melaksanakannya. Yudikatif adalah badan yang dikenakan eksekutif untuk menegakkan hukum itu di tengah-tengah masyarakat. Karena inti daripada tegaknya satu negara adalah tegaknya hukum. Maka demokrasi ini adalah proses untuk menegakkan negara. Yang itu terjadi, masalahnya muncul ketika gereja sudah tumbang. Paham?
Jelas ya, itu masalah siapa? Itu masalah siapa? Masalah mereka atau masalah kita? Masalah mereka, bukan masalah kita. Nah, artinya adalah apa? Kita nggak punya masalah karena halal dan haram di dalam Islam itu sudah tahu kita. Ada seorang sahabat nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta tambang garamnya ya. Oh, silakan diambil saja. Tiba-tiba setelah dikasih, dilaporkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini tambang garam yang kau kasih ini ya Rasul adalah tambang garam yang mengalir seperti air. Banyak sekali ya Rasulullah untuk dikuasai satu orang. Rasul bilang, panggil orang tadi, nggak jadi. Paham ya? Nah, itu Rasul menentukan yang benar salah. Nggak ada yang lain, nggak ada kekuasaan di tangan rakyat. Rasul cuma satu, kita banyak, kita menentukan. Oh, itu demokrasi namanya, paham ya? Tapi di dalam Islam tidak ada. Syuro itu hanya dalam perkara-perkara yang Rasul bolehkan untuk syuro. Contoh misalnya, oke para sahabat, kita rapat yuk. Apa rapatnya? Kita menyongsong musuh ini di dalam kota atau di luar kota. Kita perangi mereka dari balik tembok atau di depan tembok. Kita mau nyongsong mereka atau kita perang dari balik tembok. Sahabat bilang, ya Rasul, dari balik tembok ya Rasul. Ya Rasul, kita songsong aja mereka ya Rasul. Nah, itu dirapatkan. Tapi tidak pernah dirapatkan kita perang atau tidak. Karena hukumnya sudah jelas. Jelas ya maksudnya, halal haramnya sudah ada di tangan Rasulullah. Tanya lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sholat begini boleh atau tidak? Ya itu ditanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya batal puasa ya Rasulullah, saya bersetubuh dengan istri saya ya Rasul. Dan ketika itu bulan Ramadan ya Rasul, gimana caranya ya Rasul ya? Ya sudah, kalau gitu kamu melakukan begini. Nah itu kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah. Berarti Rasul yang menentukan benar dan salah, bukan manusia. Bisa difahami sampai di sini? Nah, sedangkan pemerintahan eksekutifnya itu hanya untuk melaksanakan, memastikan bahwa yang diputuskan Allah dan Rasul itu dilaksanakan. Jelas ya sampai di sini ya? Nah, berarti demokrasi bukan urusan kita. Demokrasi itu bukan salah kita, bukan pengalaman buruk kita. Nah, itu adalah hasil daripada pengalaman buruk orang-orang barat tentang gereja dan kerajaan, sehingga mereka membuat proses demokrasi, gitu kan ya? Sehingga itu adalah proses demokrasi dan sekularisasi yang dipaksakan oleh barat. Kalau sekuler itu gimana? Ya tadi sudah saya cerita. Ketika agama mengendalikan barat, mereka merasa tertekan, mereka merasa didominasi oleh agama, mereka merasa agama ini jadi sebuah cara untuk menekan dan mengeksploitasi masyarakat, maka mereka mencoba, sudah pisahkan saja agama-agama, negara-negara. Agama jangan turut campur. Lah kenapa? Dalam pandangan kami dan dalam pengalaman kami selama ratusan tahun, agama ini bikin masalah. Maka jangan dia dimasukkan dalam negara. Kalau dia dimasukkan dalam negara, dia pasti bikin masalah lagi. Maka sudah, nggak usah. Nah, itu adalah sekularisasi. Itu ide siapa? Ide mereka, bukan masalah kita. Masalah kita justru ketika agama dikeluarkan dari kehidupan manusia, sehingga orang menjadi manusia setengah menyembah dewa, manusia setengah menyembah Allah, setengah menyembah dewa. Lah kenapa begitu? Ya karena dia cuma menyembah Allah di dalam masjid saja. Tapi ketika dia di luar masjid, dia sudah tidak pakai aturan Allah, tapi pakai aturan dewa-dewa yang lain. Hal yang paling sederhana dan paling mendasar dari teologi Yahudi dan Nasrani adalah keyakinan bahwa mereka itu adalah keyakinan mereka bahwa Tuhan memiliki anak. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah. Jadi mereka berkata orang-orang Yahudi dan berkata orang Nasrani, nahnu abnaullah. Sangat pede sekali mereka, Masya Allah ya. Jadi mereka mengatakan manusia, kami adalah anak-anak Allah. Masya Allah. Jadi nahnu abnaullah wa ahibbauhu, dan kami dicintai oleh Allah. Itu kemudian dikritik oleh Al-Quran tentu saja. Tapi inilah kata-kata mereka. Loh, kok kita bisa tahu mereka ngomong begitu? Ya karena Allah yang ngomong. Di ayat lain Allah berfirman, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Sementara orang-orang Nasrani juga mengatakan Al-Masih adalah putra Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair ini putranya Allah. Wa qalatil Al-Masih ibnullah. Dan berkata orang-orang Nasrani juga Al-Masih adalah anak daripada Allah. Lah kenapa? Karena itulah kata Allah. Itu kenapa? Disebabkan oleh kebodohan mereka, dan disebabkan oleh karena mereka mengikuti perkataan-perkataan orang-orang sebelum mereka. Bisa difahami maksudnya? Oke, coba kita lihat. Duluan mana? Dewa-dewa Yunani atau Al-Masih? Duluan mana? Dewa-dewa Yunani atau Yahudi? Duluan dewa Yunani atau Yahudi? Wah, ini antum pasti tidur pas sekolah nih ya. Duluan mana? Duluan Yunani lah jelas daripada Yahudi. Nah, Yunani itu duluan membentuk konsep dewa-dewa. Dan ketika mereka membentuk konsep dewa-dewa, ada satu konsep yang sama. Apa konsepnya? Tuhan punya anak. Bukan Tuhan, dewa punya anak. Coba lihat. Tahu Zeus?
Anaknya siapa? Hercules. Selain Hercules siapa lagi? Kratos main game. Makanya jangan main game terus itu. Anaknya siapa? Perseus, Theseus dan sebagainya. Itu semua anak-anaknya Zeus, anak-anak harumnya Zeus. Zeus itu menciptakan manusia dari tanah menurut orang Yunani. Kemudian Zeus itu kemudian meniupkan ruhnya, ya kira-kira gitulah. Nah setelah itu kemudian setelah jadi manusia, dia kemudian menyetubuhi manusia itu sendiri dan membentuk manusia-manusia setengah dewa. Salah satu adalah Hercules itu. Hercules, Perseus, Theseus dan sebagainya. Ini adalah anak-anaknya Zeus. Paham ya? Jadi ada dewa di langit, ada anak di dunia. Yang kalau anak itu lagi kemudian susah, dia akan berdoa pada bapaknya, gitu kan ya. Wahai bapak, tolong kirimkan saya kekuatan. Tiba-tiba keluar. Jadi kira-kira gitu kan ya, petir, gitu kan ya, yang bisa dipegang, gitu kan ya, atau apalah gitu ya. Yang jelas itu ceritanya. Sama juga seperti kemudian orang-orang Mesir juga sama. Orang-orang Mesir ada dewa-dewanya dan punya anak di dunia. Dewa-dewa itu punya anak perwujudan dia di dunia. Paham nggak kira-kira saya? Osiris itu adalah anak daripada Amun-Ra. Itu kan ya, itu adalah salah satunya. Dan Fir'aun itu adalah anaknya dewa. Itu dianggap. Sama orang Jepang juga sama. Amaterasu Omikami itu punya anak. Siapa namanya? Kaisar Jepang itu. Jadi Kaisar Jepang itu adalah anak dewa matahari. Jelas sampai di sini. Ada konsep tertentu. Dewa-dewa itu selalu punya anak. Ketika Romawi berganti ya beda nama saja. Kalau Zeus ganti jadi Jupiter gitu kan ya. Lalu kemudian ya tokoh-tokohnya ya tetap itu saja. Tapi ada konsep yang sama. Ada bapak yang ada di langit. Lalu kemudian ada anak di dunia. Paham nggak kira-kira maksud saya? Nah itu perkataan orang-orang zaman dulu persis dalam Al-Quran. Begitu pula ketika dikatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Nah kenapa mereka bisa mengatakan Uzair ini adalah putranya Allah? Ini ada dalam sejarah diceritakan oleh As-Suddi bahwasanya ada seorang Yahudi, ada seorang Bani Israel yang namanya Uzair. Uzair ini dia sangat stres ketika melihat pada waktu itu orang-orang yang ada di Syam itu pernah menghancurkan Bani Israel dan membunuhi ulama-ulamanya serta kemudian membakari kitab-kitabnya, membakari kitab-kitab Taurat. Sehingga Uzair yang waktu itu berusia kira-kira ya belasan tahun lah, itu sangat beriman pada Allah dan menangis sampai kemudian matanya menjadi matanya turun, diceritakan kelopak matanya jadi turun gara-gara banyak nangis. Nah setelah kemudian dia banyak nangis itu menyesali, kenapa ya Allah Taurat sudah nggak ada lagi, kenapa ya Allah Taurat kemudian diambil daripada kami, dari dada kami nggak ada lagi Taurat. Nangis terus. Akhirnya suatu waktu dia ketemu seorang wanita lagi melayat lagi nangis di depan kuburan suaminya. Lalu mengatakan, siapa lagi yang kasih aku pakaian, siapa lagi yang kasih aku makanan. Kemudian ditanya sama Uzair, wahai wanita, kamu nih bertakwalah pada Allah. Kira-kira gitulah. Jadi ini anak kecil luar biasa ini namanya Uzair ini. Kamu bertakwalah pada Allah. Nah kenapa? Logikanya begini, kamu nanya siapa yang ngasih makan, siapa yang ngasih pakaian. Terus pertanyaan saya kepada kamu, siapa yang kasih kamu makanan sebelum kamu menikah dengan orang ini? Dan siapa yang kasih kamu pakaian sebelum kamu menikah dengan orang ini? Lantas wanita ini menjawab, Allah. Lantas Uzair bilang, maka Allah akan memberimu pakaian dan Allah akan memberimu makanan setelah orang ini juga gak ada. Lalu kemudian wanita itu berkata, wahai Uzair, siapa yang mengajarkan ilmu kepada ulama-ulama dan mengajarkan Taurat kepada ulama-ulama sebelum adanya ulama-ulama pada Bani Israel? Lalu kemudian Uzair mengatakan, Allah, kalau itu kenapa kamu nangis-nangis terus? Berarti Allah akan mengajarkan Taurat dan akan mengajarkan ilmu kepada ulama-ulama setelah hilang juga ini semua. Lalu kemudian Uzair bilang, wah ini berarti kejadian dikirim oleh Allah. Maka kemudian wanita ini menasihati Uzair, nanti besok-besok nanti kamu datang ke sungai ini dan sungai ini, kamu masuk ke dalamnya. Nanti kalau ada seorang orang tua, nanti apapun perintah orang tua, taati dia. Nah ketika dia jalan ketemu dengan orang tua, ternyata betul di situ ada orang tua nunggu di sungai itu, dia mandi di situ, kemudian dia sholat 2 rakaat di situ, kemudian orang tua itu menyendokkan pada dia semacam batu api. Nah setelah menyendokkan pada dia semacam batu api, dimakan 3 batu api itu, setelah itu dia jadi faham banget tentang Taurat dan faham banget tentang ilmu dari Allah. Nah ketika dia datang pada jamaahnya, orang-orang di sekitarnya, wahai Bani Israel, Taurat sudah dikembalikan, ada di dalam dada saya. Orang bilang, gak percaya. Lalu dia bilang, ambilkan saya kertas, ditulisin semua Taurat. Zaman sekarang Adi Hidayat, mungkin Adi Hidayat disembah di zaman dulu kan. Tulis itu kan ya. Tulis lengkap. Setelah tulis lengkap, ternyata pas dia sudah nulis itu, diceritakan dalam sejarah itu, ditemukan Taurat di satu gunung yang sudah disimpan lama oleh para ulama, berhasil diselamatkan. Dibuka lah, pas dibuka, persis sama. Lalu kemudian orang mengatakan, ini pasti anak Tuhan.
Paham ya maksudnya ya? Itu dari situ ceritanya. Kalau Al-Masih ceritanya apa? Sudah banyak ceritanya. Berarti Uzair ibnullah, Al-Masih ibnullah. Mereka melihat sesuatu yang kira-kira hebat, kira-kira kuat, kira-kira keren, itu langsung dinisbatkan pada anak Allah. Seenaknya saja. Nah, maka ini yang kemudian menjadi dogma yang paling mendasar pada mereka, bahwa Tuhan itu punya anak. Nah, yang menarik adalah ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Itu di surat At-Taubah 30. Di surat At-Taubah 31-nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Paham maksudnya? Jadi gini ceritanya. Coba lihat. 30 Allah mengkritik keyakinan dogma orang Yahudi. 31-nya Allah mengkritik apa yang terjadi ketika mereka sudah mengambil dogma seperti itu. Ketika mereka sudah mengambil dogma bahwa Tuhan punya anak, dari situ Tuhan punya serikat. Dari situ Tuhan berbagi kekuasaan. Maka dari situlah Allah katakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ahbarahum. Ahbar itu artinya adalah pembesar-pembesar, orang-orang kuat di antara mereka, orang-orang terhormat di antara mereka. Wa ruhban. Ruhban itu asal katanya rohib. Rahib tahu? Ruhban itu jamaknya daripada rahib. Berarti pemimpin-pemimpin agama mereka. Jadi menjadikan pemimpin-pemimpin adat masyarakat, menjadikan pemimpin-pemimpin agama, menjadikan pembesar-pembesar, rahib-rahib sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ini kejadiannya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang surat At-Taubah ayat 31 ini. Ini ayat pernah dibacakan pada Adi bin Hatim. Jadi Adi bin Hatim datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang pakai kalung salib dari perak. Setelah kemudian ngelihat Adi bin Hatim pakai kalung salib dari perak, langsung Rasul membacakan ayat tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Sesungguhnya mereka itu Nasrani dan Yahudi menggunakan rahib-rahib mereka, pembesar-pembesar mereka, rahib-rahib mereka untuk kemudian menjadi Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Adi bin Hatim protes, ya Rasulullah, sesungguhnya innahum la ya'buduhum. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat bahwa mereka Yahudi dan Nasrani itu menyembah mereka, para pembesar dan pendeta-pendeta. Apa kata Allah? Bala, betul kata-katamu kalau itu. Tapi Rasul katakan, walakin, akan tetapi haramu ma ahlalahum alaihimullah. Mereka kemudian mengharamkan apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Lalu kemudian wa ahallu lahum ma haramallah, dan kemudian mereka kemudian menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Coba lihat ya, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka kata Rasulullah, dzalika ibadatuhum iyyahum. Itu yang dimaksud dengan bahwa mereka menyembah rahib-rahib dan menyembah pembesar-pembesar. Paham sampai di sini? Masuk di mana itu? Demokratisasi tadi. Jelas ya? Memang betul Anda tidak menyembah para pembesar. Betul Anda tidak menyembah para rahib. Anda tidak langsung sholat di depan dia, tidak. Tapi Anda menggunakan mereka untuk kemudian menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, lalu kemudian mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Coba lihat sekarang, riba halal atau haram? Riba halal atau haram? Tapi di negeri ini boleh atau tidak? Paham maksudnya? Yang menghalalkan itu siapa? Yang menghalalkan riba siapa? Sistem negara. Ada orang-orang yang mencap halal. Bisa dipahami. Loh, kalau begitu ini adalah subversif, Ustaz. Bukan, ini menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis. Sebagaimana kata Rasulullah, dzalika ibadatuhum iyyahum. Itu yang dimaksud dengan beribadah pada mereka sesuai dengan dalil ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Allah sudah menentukan hukum, Anda kemudian ubah. Allah sudah menentukan ini benar, Anda bilang salah. Allah sudah menentukan ini salah, Anda bilang benar. Itu yang dimaksud dengan arbaba min dunillah. Menurut Imam Ibnu Katsir adalah maksudnya mereka menyaingi Allah dalam menentukan benar dan salah, menyaingi Allah dalam mengatur sesuatu, menyaingi Allah dalam membuat sesuatu. Bisa dipahami ya? Nah, bahwa ini yang menarik, At-Taubah 30 dilanjutkan dengan At-Taubah 31 yang kemudian seperti tadi. Konsep seperti ini mungkin saja bisa memberikan ketenangan ketika mengatakan Tuhan itu adalah Allah lalu punya anak. Oh, kayaknya kita menyembah Tuhan berarti kita sudah dibersamai dengan Tuhan di dunia. Nah, itu mungkin saja menenangkan, tapi tidak cukup dengan tenang. Sebuah konsep keimanan selain menenangkan hati juga harus memuaskan akal manusia. Lalu kemudian memiliki naluri untuk mengagungkan sesuatu, dan naluri ini bisa dipuaskan dengan menyembah Tuhan. Tapi hanya saja jika bertumpu hanya dengan hal ini tentu belum cukup, tapi harus kemudian dengan akal.
Karena manusia bisa saja terjerumus pada penyembahan yang salah jika hanya bertumpu pada naluri dan ketenangan hati. Coba lihat kasusnya orang-orang Yunani. Zeus punya anak. Siapa tadi namanya? Hercules, Theseus, Perseus, dan anak-anaknya yang lain. Zeus pernah nggak dilawan sama anak-anaknya? Pernah, di game tadi gitu kan ya. Nah itu Zeus dilawan sama anaknya. Paham ya kira-kira saya? Ketika anaknya nggak suka sama bapaknya, Tuhan dilawan, bayangin itu. Nah, kenapa? Karena anaknya nggak suka gitu kan ya. Nah ini berarti menimbulkan satu konsep yang bertentangan. Loh, kalau Tuhan punya anak, berarti dia kemudian perlu untuk melakukan sesuatu sehingga dia punya anak. Berarti kalau gitu, berarti bisa jadi dia anak daripada sesuatu lagi. Bisa difahami ya. Nah berarti ini adalah konsep yang tidak masuk akal, bertentangan. Karena kalau kalau Tuhan disamakan seperti manusia, bahwa dia punya anak, berarti kemudian dia terbatas sama seperti manusia. Nah ini konsep ini tidak diterima oleh akal. Nah makanya akal harus dilibatkan, sehingga akal bisa puas untuk beriman pada Tuhan yang benar. Beda dengan Islam. Islam menjelaskan kenyataan ini di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia adalah Tuhan, Allahus Samad. Dia tidak bergantung, tidak memerlukan pada yang lain. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan sama sekali tidak ada satupun yang setara dengan dia, yang sekufu dengan dia, yang sebanding dengan dia, yang bisa berbagi kekuasaan dengan dia. Karena kalau ada yang sama dengan dia, berarti ada dua Tuhan. Karena itulah dari awal sudah dikatakan Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Kalau satu, sudah selesai. Tidak ada lagi yang kedua, tidak ada lagi yang ketiga. Ahad artinya satu yang tidak ada yang kedua dan tidak ada yang ketiga. Wahid itu ke satu yang bisa jadi ada kedua, ada ketiga, ada keempat. Jelas ya? Berarti Allah itu bukan wahid, tapi ahad. Kenapa ahad? Karena tidak ada yang lain. Kalau wahid itu masih memungkinkan ada yang lain, gitu kan ya? Nah maka Islam mengajarkan bahwa Tuhan sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah penguasa alam semesta, tidak beranak pinak. Dia suci dari segala hal yang bersifat lemah dan memerlukan. Karena itulah Yahudi dan Nasrani hanya mengurus masalah ritual dan moral saja, tidak mengurus masalah politik, hingga ia menjadi agama yang tidak lengkap dan memerlukan sistem ideologi lain untuk menyempurnakannya. Jelas sampai di sini bahwa Islam itu tidak perlu dengan ideologi yang lain, tidak perlu dengan agama yang lain, karena sudah akmal, sudah atmam, dan sudah diridhoi. Karena itulah Islam adalah sepaket yang lengkap. Harusnya antum senang dan antum bangga ketika sudah beragama Islam. Nah, kenapa? Antum nggak perlu cari yang lain lagi. Nah, kenapa? Sudah one stop shopping, sudah paling bagus lagi. Antum sudah punya HP yang paling bagus. Kenapa harus pakai HP yang kemarin-kemarin? Yang sudah bad low gitu kan ya, yang sudah kemudian nggak mendukung 4G, yang nggak mendukung 3G, yang belum bisa install WhatsApp dan sebagainya. Nah, kalau antum mau berpaling pada yang tadi, berarti ada yang salah dalam kepala antum, paham gitu maksud saya. Nah, itulah kenapa ketika di dalam Islam tuh kalau ada orang yang sudah dapat Islam keluar, itu berarti ada yang salah dalam kepalanya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu tinggi dan tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darinya. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Ini seringkali kita dengar. Al-Islamu ya'lu. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Artinya memang kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini langsung mewujud pada kenyataannya, bahwa Islam itu adalah yang paling tinggi dilihat dari segi apapun. Dalam urusan peribadahan manusia pada Tuhannya, Islam mengaturnya dengan sangat detail sekali. Menarik ketika salah seorang mu'alaf itu yang pernah ditanya, kenapa sih kamu masuk Islam? Jawabannya sederhana. Ini orang yang dari luar Islam melihat kepada Islam. Apa yang dia temukan? Dia bilang gini, saya melihat aturan Islam itu sangat lengkap sekali. Mulai dari masuk WC itu ada aturan, mulai dari berpakaian ada aturan, lalu kemudian sholatnya diatur betul, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, bagaimana kemudian kewajiban-kewajibannya, tartibnya dan sebagainya. Nah, lalu dia berpikir begini, kalau seandainya agama Islam itu adalah aturan yang sangat lengkap, mustahil orang yang buat main-main. Bukan orang yang buat mustahil yang buat main-main. Artinya
Kalau seandainya aturan selengkap ini, mustahil yang buat itu yang nggak serius. Pasti yang buat ini serius dibandingkan dengan yang lain. Ibaratnya begini misalnya, kalau kita datang ke sebuah tempat, lalu kemudian kita lihat, oh arsitektur interiornya benar-benar ditata dengan baik, ukiran-ukirannya sangat detail sekali, berarti ini yang buat serius. Nah sama seperti agama, dia katakan, kalau misalnya agama Islam ini nggak serius, tentu nggak akan sedetail itu aturan-aturannya, sampai diatur sampai sedetail-detailnya, sampai masuk WC kaki mana duluan, sampai bercermin itu ngomongnya seperti apa, doanya seperti apa, sampai mandi wajib itu bahkan diatur sebelah mana bagian yang dibasuh terlebih dahulu. Bahkan mohon maaf, di kamar pun ketika suami istri sudah menjadi suami istri itu, maka diatur bagaimana kemudian caranya. Padahal itu urusannya sudah urusan semua orang tahu lah, ibaratnya begitu. Nah tapi Islam mengaturnya. Maka tidak salah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sabda Rasul ini menerangkan pada kita bahwa Islam adalah din. Kalau kita membahas tentang din, berarti kita membahas tentang ideologi. Beda seperti kita membahas tentang millah. Millah itu cara hidup. Cara hidup itu perbagian, bukan secara holistik. Nah kalau kita bicara secara holistik, maka itu kita pakai kata-kata din. Inad dina indallahil Islam. Maka agama-agama yang lain itu tidak disebut dengan din. Hanya Islam yang Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai din. Berarti inad dina indallahil Islam, yaitu adalah bahwa Islam adalah din yang utuh dan sempurna. Hal ini bukan sekadar klaim atau omong kosong belaka. Segala sesuatu klaim itu harus ada bukti yang mengikutinya. Kalau tidak ada bukti, maka tidak perlu dipercaya. Semua bisa mengklaim. Maka ketika antum diskusi sama siapapun, ya sampaikan. Kalau cuma mengklaim, semua orang bisa. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang adalah memberikan bukti, fakta, data bahwa klaimnya ini benar. Contoh misalnya, saya ganteng, itu klaim. Jelas ya. Tapi kemudian kalau misalnya perlu bukti, Ustaz, buktikan kalau antum adalah orang yang ganteng. Buktinya saya sudah nikah, antum belum. Nah, misalnya begitu. Itu salah satu buktinya. Berarti saya ganteng dan terbukti, antum ganteng mungkin belum terbukti gitu kan ya. Nah, ini adalah maksudnya klaim itu memerlukan bukti.